Ya mengenai hasil dari pertandingan semalam memang hasil yang sama sekali kita tidak harapkan. Kami juga sangat kecewa dengan hasil tersebut. Tapi yang harus kita sadari adalah bahwa ini semua proses karena Luis Milla juga baru melatih satu kali ya. Betul, Kotek. Iya kan? Satu kali pada saat official training itu persis setelah Luis Milla mendapatkan kitas langsung bergabung dengan tim untuk terbang ke Makassar di hari Sabtu pagi ya, Sabtu pagi, kemudian melakukan official training di hari Minggu, dan kemarin bertanding. Memang pasti perlu waktu untuk lebih mengenal pemain, melakukan proses adaptasi, kemudian memberikan porsi pelatihan sesuai dengan skema yang Luis Milla mau. Sudah pasti perlu waktu, dan kami juga paham bahwa ini adalah suatu proses yang harus kita lakukan. Tapi intinya kita semua akan bekerja keras dan bekerja sama untuk bisa mencapai hasil yang lebih baik. Mudah-mudahan proses ini bisa berjalan secepatnya. Bos, ini kan mengingat baru pekan belum 6 ya? 7 sejauh ini. Lihat dari beberapa tim kelihatannya cukup berat ya untuk liga sekarangnya. Udah 4 pelatih nih kalau di kalau nggak salah, ini udah dipecat begitu saja, desakan dari beberapa lebih dari itu, desakan begitu banyak besar dari beberapa supporter ini. Nilainya gimana bos sekarang kondisi? Kan ini kan perlu proses juga, tadi kan beberapa klub juga perlu juga. Kalau menilai bos, nilainya gimana sih? Tadi bahwa yang harus kita pahami kan Luis Milla baru melatih satu kali official training, kemudian langsung bertanding melawan PSM dengan hasil yang memang sangat mengecewakan kita semua. Tapi kita juga harus pahami bahwa Luis Milla juga perlu waktu untuk bisa melakukan pembenahan dan perbaikan atas tim. Tapi dari diskusi dengan Luis Milla, bahwa Luis Milla sangat optimis lah dengan squad yang ada, dan mudah-mudahan dengan berjalannya waktu Luis Milla dan semua asistennya bisa memberikan perbaikan yang cepat kepada tim. Ini tadi nih kan dari beberapa klub, kita mewakili beberapa klub, lihat terkait kompetisi ini begitu berat ya, lihat ya. Masa desakan dari Solo itu begitu berat, Jackson keluar, Dejan kemarin begitu keluar. Ngelihat sekarang musim yang lalu gimana ngelihatnya, begitu desakan begitu bisa menanggap? Ya memang kan dinamis ya, maksudnya kan ya itulah namanya sepak bola ya, sangat dinamis. Beberapa klub sudah memecat pelatihnya, beberapa klub yang memang kita tidak pernah perkirakan sekarang juga bagus permainannya. Jadi ya itulah namanya sepak bola, semuanya dinamis, tapi pasti semua 18 klub pasti ingin menang semuanya. Nah, karena semuanya ingin menang, makanya semua akan mencoba untuk menjadi yang terbaik. Jadi dalam sepak bola ya ada menang, kalah, dan seri. Nah, itulah yang terjadi. Dan tapi saya yakin semua klub pasti ingin yang terbaik, dan itu juga yang kita lakukan sebenarnya. Terus kalau dilihat kan sekarang masa transisi ini ya, melihat ini dari Luis Milla sendiri menjanjikan dari pekan keberapa untuk supaya mulai tim mulai menyatu dan kita tidak bicara sampai sendiri itu karena keberapa, tapi bahwa beliau sangat yakin bahwa bisa melakukan perbaikan atas tim Persib melihat dari komposisi yang ada. Beberapa pertandingan kan Persib kebobolan cukup tinggi, terus di belakang tidak adanya Victor Bonevo, kemarin Kuipers juga. Nah, apakah akan mungkin kondisinya seperti apa dari manajemen melihat komposisi tim kalau dari pandangan Luis Milla? Nah, sebenarnya kan mungkin ini kita ngobrolin ya, bahwa ini kan komposisi pemain belakang dan kiper kan sebenarnya tidak mengalami perubahan dari tahun lalu. Sebenarnya mungkin kalau dari statistik ya, mungkin yang kita tahu nih, statistik tahun lalu Persib adalah tim dengan pertahanan kebobolan yang paling bagus ya.
tahun lalu. Itu confirm ya, itu yang paling bagus. Nah, padahal kan di belakang tidak ada perubahan sama sekali. Bahwa kemudian terjadi badai cedera. Iya kan, kita nggak pernah full pemain belakang itu main dengan lengkap atau dengan persiapan yang baik. Contoh misalnya Teja, berapa bulan cedera aja? 2 bulan, 4 bulan ya? 4 bulan kan, patah tulang 4 bulan. Kemudian pada saat persiapan, Nick kena cacar Singapura, 2 minggu nggak latihan, ya kan? Terus kemarin Hen kena tipes. Ibo Nevo harus istirahat berapa bulan? Karena cedera pipi 6 bulan. Jadi maksudnya dengan orang-orang yang sama sebenarnya dari tahun lalu, di mana notabene tahun lalu kita adalah tim dengan tingkat kebobolan paling sedikit, dengan orang-orang yang sama tetapi dengan persiapan yang berbeda karena tadi ada faktor cedera dan lain-lain, sehingga persiapan tidak maksimal. Otomatis pada saat kita tidak menjalani latihan, salah seorang pemain misalnya tidak menjalani latihan 2 minggu, udah otomatis kondisi badannya drop. Untuk ngejar itu perlu proses untuk dia mengembalikan ke kondisi fisiknya. Nah, ada hal-hal seperti itu yang secara teknis ya itu harus kita mengerti sebenarnya, karena tidak seperti yang kita lihat hanya di TV aja gitu. Ada penjelasannya semua sebenarnya, dan itu mungkin teman-teman media juga tahu kan, maksudnya kelihatan lah pada saat latihan ada atau tidak dan lain-lain. Jadi itu semua adalah sebab akibat lah sebenarnya. Itu mungkin menjadi salah satu opsi evaluasi nanti positif di pertengahan musim untuk Ya nanti ya kita tahu kan ya cedera siapa yang mau gitu mungkin Ya. gitu. Apakah itu menjadi salah satu? Ya nanti itu wilayahnya tim pelatih lah untuk mengevaluasi secara teknis pada saat pertengahan musim nanti. Ya tapi kan ya mudah-mudahan dari sekarang sampai pertengahan musim tim pelatih bisa segera melakukan perbaikan ya. Melihat pemain yang usianya sudah tidak produktif kayak Made, kemudian juga yang performa mulai menurun. Nah, sudah lainnya semalam juga kan, khususnya Juve ya sering banget keduluan sama pemain-pemain naik. Ya nanti pasti kita akan melakukan evaluasi dengan tim pelatih lah, karena mungkin tim pelatih yang mempunyai yang tiap hari bersama dengan pemain, mereka lebih tahu lah kondisi detail dari masing-masing pemain. Nanti pasti seperti biasanya pada saat paruh musim kita akan duduk dan melakukan evaluasi bersama.